Akibat sengketa lahan, warga Medan membakar dan merobohkan sebuah bangunan. Karena faktor ekonomi, seorang ibu nekat menjual bayinya seharga 30 juta rupiah. Seorang pengendara motor di Jember, Jawa Timur menangis saat diberi sanksi karena tidak mengenakan masker. Halo, selamat malam pemirsa. Setelah sempat dilarang beroperasi selama pandemi, Pemprov DKI Jakarta akan mengizinkan bioskop kembali beroperasi dalam waktu dekat. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Sebuah minibus terbakar di depan Polsek Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Diduga api berasal dari sistem kelistrikan mobil. Jembatan penghubung dua kelurahan di Palembang, Sumatera Selatan ambruk. Jembatan yang ambruk mengakibatkan truk tangki yang tengah melintas terperosok. Ratusan warga Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, Sumatera Utara beraksi membakar dan juga merobohkan plang di Jalan Padang Golf Medan, Kecamatan Medan Polonia, Sumatera Utara. Aksi warga didasari sengketa kepemilikan lahan. Jadi ini atas nama masyarakat Sarirejo yang diklaim luar. Ratusan warga Sarirejo meluapkan kemarahannya dengan merobohkan bangunan beserta plang di Jalan Padang Golf, Kecamatan Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara. Warga juga melampiaskan amarah dengan membakar bangunan tersebut. Amuk warga diakibatkan adanya klaim tanah seluas 260,44 hektar di kawasan Sarirejo yang merupakan kepunyaan salah satu yayasan dengan ahli waris Jalaluddin Ali Idrus. Sementara warga keberatan karena tanah tersebut telah ditempati puluhan tahun. Sengketa lahan tersebut telah dibawa ke ranah hukum di Mahkamah Agung. Setelah melakukan aksinya, warga meninggalkan lokasi dan mengancam akan melakukan aksi lagi apabila nanti plang tersebut terpasang kembali. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Dua kelompok massa berunjuk rasa di depan Mapolres Blitar, Jawa Timur terkait dugaan penambangan pasir ilegal. Massa mahasiswa menuntut tambang ilegal ditertibkan karena merusak lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kelompok massa nyaris bentrok saat unjuk rasa di depan Mapolres Blitar, Jawa Timur. Massa dari kelompok mahasiswa meminta perusahaan tambang pasir ilegal ditertibkan karena melanggar sejumlah aturan. Mereka menilai dampak dari pertambangan ilegal ini merusak jalan. Sementara massa dari pro penambang pasir mendukung keberadaan perusahaan. Polisi pun membubarkan massa sebelum bentrok terjadi. Kemudian dari Kasat Intel tadi sudah menjamin bahwa akan segera mengatur jadwal pertemuan kita dengan Kapolres. Dalam waktu dekat, kelompok mahasiswa akan bertemu pihak perusahaan didampingi dengan kepolisian untuk membahas dugaan penambangan pasir ilegal. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Unjuk rasa ratusan warga pemegang surat ijo di Balai Kota Surabaya berakhir ricuh. Warga emosi karena perwakilan mereka tidak diizinkan masuk untuk menemui Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini. Saling dorong antara warga pemegang surat ijo dengan aparat tak terhindarkan saat unjuk rasa di depan gedung Balai Kota Surabaya. Warga berupaya masuk menemui Wali Kota Tri Risma hari ini, namun dihadang aparat. Kericuhan sempat mereda setelah aparat mengizinkan 10 orang perwakilan warga tanah surat ijo masuk ke halaman Balai Kota Surabaya. Negara harus hadir di sini. Sama-sama berjuang. Namun ke-10 perwakilan kembali emosi ketika mediasi justru dilakukan di halaman Balai Kota. Dalam unjuk rasa ini, warga membawa 500 berkas surat pernyataan pencabutan hak pengelolaan lahan kepada Pemkot Surabaya.
Hal ini sebagai upaya agar Pemkot Surabaya mencabut hak pengelolaan lahan warga Tanah Surat Ijo menjadi sertifikat hak milik karena rata-rata warga sudah menempati rumah mereka selama 20 tahun lebih. Mereka hanya ditemui perwakilan pemerintah Kota Surabaya dari BPB Linmas Kota Surabaya. Dari Surabaya, Hari Tambayu, iNews melaporkan. Ribuan warga Dairi, Sumatera Utara berunjuk rasa di depan kantor bupati menolak kehadiran perusahaan industri kayu. Perusahaan tersebut dinilai telah menyerobot lahan pertanian warga. Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup sementara jalur lambat Jalan Medan Merdeka Selatan imbas pembangunan jalur MRT tahap kedua. Penutupan ini dilakukan hingga 9 September mendatang. Kapal motor El Hasan tenggelam di kolam labuh Pelabuhan Laut Lembata, Nusa Tenggara Timur. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Kapal motor El Hasan tenggelam di kolam labuh Pelabuhan Laut Lembata, Nusa Tenggara Timur. Diduga kapal tenggelam akibat kebocoran pada bagian lambung. Hingga siang tadi, ABK kapal motor El Hasan masih berupaya mengevakuasi sejumlah barang yang bisa diselamatkan dari dalam kapal. Meski tidak ada korban jiwa, namun sebagian besar barang bawaan penumpang ikut tenggelam bersama sebagian badan kapal. Tenggelamnya kapal El Hasan ini cukup mengganggu arus lalu lintas di Pelabuhan Laut Lewoleba, Lembata, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, seorang sopir truk tangki BBM di Tuban, Jawa Timur ditemukan tewas di atas truk. Evakuasi korban pun berlangsung dramatis. Pihak keluarga Sugianto, bos perusahaan pelayaran yang menjadi korban penembakan di Kelapa Gading, Jakarta, melaporkan dugaan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh NL, otak pelaku penembakan. Kerugian materi yang dialami perusahaan milik Sugianto ditaksir mencapai 1,8 miliar rupiah. Perwakilan keluarga korban melaporkan NL, otak pelaku penembakan Sugianto, bos perusahaan pelayaran, ke Polres Metro Jakarta Utara Rabu siang. Laporan terkait dengan dugaan penggelapan uang perusahaan PT Dwi Putra Tirta Jaya milik korban yang juga tempat NL bekerja sejak tahun 2012. Diperkirakan penggelapan uang ini terkait dengan pajak perusahaan milik Sugianto dengan nilai kerugian mencapai 1,8 miliar rupiah. Sementara istri dan anak korban sendiri dikabarkan sangat terpukul saat mengetahui otak pelaku kejahatan ini merupakan NL yang sudah sangat akrab dengan keluarga korban. Polisi sudah menerima laporan terkait penggelapan uang perusahaan ini dan akan mendalami kemungkinan keterlibatan pegawai lainnya. Polisi menangkap 12 tersangka penembak pengusaha pelayaran Sugianto yang terjadi di ruko kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara 13 Agustus lalu. Polisi mengatakan motif penembakan karena tersangka sakit hati. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 terdakwa Sunda Empire dihadirkan di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat hari ini. Para petinggi Sunda Empire itu ditanyai terkait keberadaan dan sumber kekayaan atas kerajaan yang mereka yakini. Tiga petinggi Sunda Empire, Nasir Banks, Ratna Ningrum, dan Rangga Sasana jalani sidang lanjutan kasus kerajaan fiktif Sunda Empire di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Kehadiran 3 terdakwa untuk ditanya terkait keberadaan dan sumber kekayaan Sunda Empire. Dalam sidang, terdakwa Nasir Banks menyatakan aset dari Sunda Empire adalah emas yang berada di Swiss. Usai persidangan, jaksa penuntut umum mengatakan seluruh keterangan terdakwa tidak berdasarkan sumber yang jelas. Agenda sidang berikutnya adalah tuntutan 3 terdakwa yang digelar pada 8 September mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kasus pembunuhan wanita yang jasadnya terbungkus kardus di Pondok Aren, Tangerang Selatan mulai menemukan titik terang. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.
Kasus pembunuhan wanita yang jasadnya terbungkus kardus di Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten mulai menemukan titik terang. Polisi mengerucutkan satu nama yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Garis polisi masih terpasang di rumah kontrakan lokasi penemuan jasad wanita dalam kardus di Kampung Kebantenan, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Polisi telah memeriksa 3 orang saksi, yakni tetangga sekitar dan keluarga korban. Dari hasil pemeriksaan, polisi mengantongi satu nama yang diduga pelaku pembunuhan. Sementara itu, warga sekitar tidak mengenal korban. Karena korban merupakan tamu dari rumah kontrakan yang ditinggali oleh pria berinisial NZ. Dia ngontrak di sini, yang aku tahu dari yang punya kontrakan itu udah 3 tahun lebih. Nggak ada, sepi-sepi aja. Wanita berinisial HY ditemukan tewas dalam kardus di dalam kamar kontrakan milik pria berinisial NZ. Korban diketahui berada di dalam kontrakan NZ sejak Sabtu pekan lalu dan tidak pernah keluar rumah. Warga yang mencium bau menyengat dari dalam kamar akhirnya curiga dan menemukan jasad HY di dalam sebuah kardus. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu kardus yang menutup korban serta beberapa benda tajam. Sementara jasad HY dibawa ke RSUD Tangerang untuk diotopsi dan mengetahui penyebab kematiannya. Dari Tangerang Selatan, Nun Purnomo, iNews melaporkan. Hanya karena tidak dipinjamkan becak motor, seorang anak di Medan tega menganiaya ayah kandungnya hingga tewas. Pelaku yang kabur usai kejadian kini dalam pengejaran polisi. Seorang ibu di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menyiksa anak kandungnya bersama kekasih. Dari hasil tes urin, ibu dan kekasihnya positif mengkonsumsi narkoba. Seorang ibu menyiksa anak kandungnya yang masih berusia 6 tahun di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tersangka dan kekasihnya menyiksa korban hingga tulang tangan kirinya patah. Dari hasil tes urin, keduanya ternyata positif mengonsumsi narkoba jenis sabu. Polisi mengatakan keduanya tidak memiliki emosi yang terkontrol karena mengonsumsi sabu. Pasangan yang belum menikah tetapi tinggal satu atap ini ditangkap di Palangkaraya, Kalimantan Tengah setelah warga menemukan anak tersangka terluka di pinggir jalan. Kini keduanya ditahan di Polres Kota Waringin Timur untuk pemeriksaan lanjutan. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya gara-gara faktor ekonomi, seorang ibu nekat menjual bayinya seharga 30 juta rupiah. Aksi perdagangan bayi tersebut digagalkan Satuan Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat. Seperti inilah suasana penangkapan 3 orang pelaku perdagangan bayi di rumah bersalin Bidan Mariana, Jalan Nurul Huda, Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Satu pelaku lainnya ditangkap di rumahnya di Jalan Tanjung Raya 2, Pontianak Timur. Selain meringkus 4 orang pelaku, polisi juga menyita uang sebesar Rp30.500.000 dari tangan pemesan bayi. 3 buah telepon genggam dan dokumen kelahiran bayi yang akan dijual oleh ibu kandungnya. Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol Doni Charles mengatakan terungkapnya kasus ini berawal dari informasi dari masyarakat setempat. Polisi menambahkan penjualan bayi direncanakan ibu kandungnya sejak bulan Juni lalu melalui seorang perantara dengan alasan kesulitan ekonomi. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, perubahan status Undang-Undang Nomor 2002 tentang perlindungan anak. Pasangan Dadang Supriyatna dan artis Syahrul Gunawan yang akan maju di Pilkada Kabupaten Bandung mendapat dukungan dari Partai Demokrat. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, pasangan Dadang Supriyatna dan Syahrul Gunawan yang akan maju di Pilkada Kabupaten Bandung mendapat dukungan dari Partai Demokrat. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan langsung surat dukungan kepada Dadang dan Syahrul. Pendamping Bobi Nasution di Pilkada Medan, Aulia Rahman, sudah mulai belusukan mendulang dukungan setelah mendapat rekomendasi dari sejumlah partai politik. Kader Gerindra itu datang ke acara khitanan massal yang digelar Ormas Sayap Golkar di Medan, MKGR.
Pemirsa, jelang pengumuman rekomendasi PDI Perjuangan untuk kandidat Pilkada Surabaya, Tri Risma hari ini dan putranya Fuad Bernardi tampil ke publik dan membuat wadah untuk menampung aspirasi anak muda. Indikasi Fuad akan ikut dalam Pilkada Surabaya pun kian menguat. Setelah sempat menahan diri untuk tampil di publik, putra wali kota Surabaya Tri Risma hari ini yakni Fuad Bernardi akhirnya tampil di depan umum. Indikasi Fuad akan ikut dalam Pilkada Surabaya pun kian menguat. Pasalnya, pasangan ibu dan anak membuka sebuah wadah yang sedianya diperuntukkan menampung aspirasi kaum muda-mudi Surabaya. Hingga kini PDI Perjuangan belum memastikan siapa yang akan diberi mandat untuk maju dalam Pilkada Surabaya Desember mendatang. Sedianya pengumuman baru akan digelar pada hari Jumat 28 Agustus mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Putra sulung wali kota Surabaya Tri Risma hari ini, Fuad Bernardi, siap dicalonkan dalam pemilihan wali kota Surabaya 9 Desember mendatang. Fuad mengaku siap maju jika dirinya mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan. Di Jember, Jawa Timur, seorang pengendara motor sampai menangis saat diberikan sanksi karena tidak mengenakan masker. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, di tengah meningkatnya jumlah warga yang terpapar virus COVID-19, masih saja ditemukan warga yang melanggar protokol kesehatan. Seperti di Jember, Jawa Timur, seorang pengendara motor sampai menangis saat diberikan sanksi karena tidak mengenakan masker. Kita ke informasi di mana pemerintah akan mengizinkan bioskop kembali beroperasi dalam waktu dekat. Salah satu pertimbangannya adalah hiburan itu bisa meningkatkan imunitas warga terhadap COVID-19. Setelah dilarang beroperasi karena pandemi COVID-19, pemerintah akan mengizinkan bioskop beroperasi dalam waktu dekat. Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan pembukaan kembali bioskop telah dikaji. Selain itu, dibukanya hiburan ini karena dinilai bisa meningkatkan imunitas warga terhadap COVID-19. Kebijakan dibukanya bioskop telah dikaji dari berbagai sisi dan mencontohi 47 negara yang telah membuka bioskop di tengah pandemi. Adapun protokol yang harus ditaati, mulai dari menyaring pengunjung, di mana usia dibatasi dari 12 hingga 60 tahun, dan tidak bergejala atau membawa penyakit lain seperti tekanan darah tinggi, jantung, atau paru. Tiket bioskop hanya dijual secara daring, dan kapasitas pengunjung pun kurang dari 50%. Seluruh pengunjung dan petugas wajib mencuci tangan, pakai masker dan pelindung wajah, serta jaga jarak fisik. Untuk fasilitas permainan di bioskop ditutup dan pintu masuk bioskop tersedia alat ukur suhu tubuh. Lalu pintu masuk dan keluar harus dibedakan. Pihak bioskop juga wajib menyediakan fasilitas cuci tangan atau antiseptik. Pihak bioskop juga menyediakan masker, pelindung wajah, dan antiseptik bagi para pengunjung. Serta seluruh fasilitas dan ruangan bioskop harus disterilkan minimal 1 jam sekali. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah menunda penyaluran bantuan subsidi upah kepada karyawan yang memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah. Seharusnya 15,7 juta pekerja menerima bantuan subsidi upah di tanggal 25 Agustus kemarin. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Presiden Joko Widodo meresmikan sekolah vokasi Universitas Diponegoro di Istana Bogor. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama iNews Malam. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto resmi menyerahkan pesawat N250 Gatot Kaca B.J. Habibie di Museum Dirgantara Yogyakarta hari ini. Pesawat karya anak bangsa pada tahun 1995 silam ini akan melengkapi koleksi pesawat ke-60 di Museum Pusat Dirgantara Mandala, Yogyakarta. Presiden Joko Widodo meresmikan sekolah vokasi di Universitas Diponegoro. Peluncuran sekolah vokasi diharapkan menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan pengembangan sumber daya manusia.
Pemirsa, 31 tahun berkarya menyajikan informasi, hiburan, dan tayangan berkualitas untuk masyarakat Indonesia. Raja Wali Citra Televisi Indonesia RCTI mempersembahkan konser musik spesial. Sederet musisi, aktor, dan aktris ternama tanah air turut meramaikan panggung RCTI 31st Anniversary Celebration. Tahun 2020, Raja Wali Citra Televisi Indonesia RCTI telah memasuki usia 31 tahun. Memeriahkan hari ulang tahunnya, RCTI menggelar konser musik spektakuler dengan menampilkan bintang ternama tanah air. Disiarkan langsung dari 3 studio berbeda. RCTI 31 Anniversary Celebration dihadiri langsung Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, dan Eksekutif Chairwoman MNC Group, Liliana Tanusudibyo. Digelar dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, sejumlah tamu undangan hadir dan memberikan apresiasi terhadap kemajuan yang dicapai RCTI. Sukses terus memberikan informasi yang baik, yang dapat dipercaya, kemudian juga memberikan hiburan bagi keluarga dan kita semua. Semarak perayaan hari ulang tahun RCTI ke-31 ini menyuguhkan berbagai penampilan menarik dan kolaborasi spesial dari musisi 3 generasi dan 3 genre musik. Mulai dari penyanyi muda di ajang pencarian bakat RCTI, penyanyi dan musisi di Republik Cinta Manajemen, hingga para penyanyi dangdut. Tim Liputan iNews melaporkan. Dampak pandemi COVID-19, situs warisan dunia Petra di Yordania sepi wisatawan. Kami hadirkan informasinya dalam segmen mancanegara sesaat lagi. Pemirsa, pandemi COVID-19 telah mematikan sektor pariwisata. Salah satu yang terdampak, situs warisan dunia Petra di Yordania sepi wisatawan. Kondisi ini berdampak pada penduduk lokal dan bisnis hotel yang mengandalkan hidup dari para wisatawan. Pesona kota tua Petra di Yordania tak lagi memikat wisatawan. Situs warisan dunia UNESCO ini sepi pengunjung. Pandemi COVID-19 telah membuat pemerintah Yordania menutup bandara dan menangguhkan penerbangan internasional sejak Maret lalu. Akibatnya, kota tua yang dipahat di batu berwarna merah jambu ini hanya dikunjungi sedikit wisatawan. Warga lokal yang mengandalkan hidupnya dari kunjungan wisatawan sangat terdampak. Situs ikonik Petra dibangun hampir 2000 tahun lalu oleh suku Nabatea. Terletak di antara gunung, Petra menjadi situs purbakala yang juga salah satu keajaiban dunia. Biasanya, ribuan wisatawan dari seluruh dunia mengunjungi situs yang juga dijuluki nama sebuah kota mawar merah yang cantik. Tapi kini, Petra hanya didatangi pengunjung lokal. Hotel-hotel juga mengalami krisis tamu. Bukan tidak mungkin, bisnis hotel tak akan lagi mampu bertahan. 45 hotel yang mampu menampung 3.000 wisatawan kini kosong. 80% dari 38.000 penduduk Petra bergantung pada pariwisata. Sementara itu, pemerintah Yordania meluncurkan program yang mengajak warganya untuk bepergian di wilayah Yordania dengan 40% biaya ditanggung pemerintah. Kita beralih ke informasi olahraga, pemirsa. Jelang kembali bergulirnya Liga 1 2020 Oktober mendatang, skuad Persib kembali berlatih. Tim Maung Bandung kini sedang mencari tim lain sebagai lawan tanding. Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari mega bintang sepak bola asal Argentina, Lionel Messi. Pemain terbaik dunia sebanyak 6 kali itu memutuskan akan hengkang dari Barcelona, klub yang sudah dibelanya sejak belia. Los Angeles Clippers mengalahkan Dallas Mavericks 154-111 di game kelima playoff putaran pertama. Hasil itu membuat Clippers memecahkan beberapa rekor NBA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.